Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas pemrograman web 2 yang diberikan oleh Pak Ali Bukhari. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ibnu Nala Prana. Saya Muhammad Zaki Anudra. Saya Zaitun Aulia Putri. Dan langsung saja masuk ke poin pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Zaki Anudra. Pada Zaki, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara register dan cara login. Pertama, kita akan masuk ke halaman login. Pertama, kalian akan disuruh untuk mengisi username dan password. Tapi jika kalian belum ada, silakan masuk ke sign up untuk register akun. Kemudian masukkan akun. Silakan masukkan email address. Kemudian password. Silakan konfirmasi passwordnya. Kemudian klik agree to terms and condition. Kemudian sign up. Itu untuk contoh yang sudah berhasil. Jika username tersebut sudah terpakai, contoh jika username sudah terpakai akan muncul notif username already taken, kemudian email juga jika sudah terpakai maka akan muncul juga email already taken. Kemudian jika password yang atas dengan config password tidak sama maka akan muncul juga the password doesn't match. Kemudian kita contoh masuk. Jika kita berhasil masuk, ini contoh yang berhasil. Kalau tidak berhasilnya saya akan contohkan juga. Misalnya gini, passwordnya akan saya salahkan, maka akan muncul seperti ini, wrong username or password tidak sama. Saya akan masuk ke sini. Selanjutnya pembahasan web kami akan dilanjutkan oleh Zaitun Aulia. Untuk Zaitun Aulia kami silakan. Baiklah, bisa dilihat pada halaman ini masih berupa halaman default atau masih belum benar-benar terisi dengan sempurna. Dan pada bagian database, di kolom UTSP Web 2 itu masih terdapat bagian yang kosong. Jika Anda ingin mengisi bagian yang kosong tersebut, Anda bisa kembali ke halaman sebelumnya dan mengklik bagian edit. Anda bisa mengisi nama, deskripsi, serta tanggal lahir. Anda juga bisa menceritakan tentang diri Anda pada tabel About You, menambahkan alamat rumah, dan juga mengisi bagian fakultas, jurusan, NIM, serta menambahkan tahun Anda masuk. Anda bisa menambahkan alamat email, nomor WhatsApp, Instagram, dan juga ID Line. Anda mengklik submit, dan ini tampilan ketika sudah diedit atau terisi. Pada bagian email, Anda akan langsung tertuju kepada alamat email tersebut. Begitu pula dengan WhatsApp, Instagram, dan juga Line. Untuk menambahkan icon profil di bagian atas, dan begitulah. Untuk jika Anda ingin mengubah tema, di sebelah tabel edit, di sebelah tombol edit terdapat pilihan untuk tema. Baik, kembali ke database tadi.
bisa dilihat pada kolom UTSP Web 2 setelah di refresh itu bagian sebelumnya yang belum terisi sekarang sudah terisi semua. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibnu Nelaprana. Kepada Ibnu Nelaprana dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode PHP yang kami gunakan pada website yang telah kami buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang connection.php. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama variabel bernama dbhost, dbuser, dbpass, dan dbname yang masing-masing menampung string localhost, root, kosong, dan php login. Selanjutnya di line ke-7 ada conditional if, variabel con yang berisi MySQLi connect, dbhost, dbuser, dbpass, dan dbname ini mereturnkan value false, maka die failed to connect, maka ini akan dijalankan. Namun maksudnya MySQLi connect, dbhost, dbuser, dbpass, dan dbname ini merupakan proses koneksi antara website dengan database yang akan digunakan, seperti yang ada di sini MySQLi.connect, MySQLi_connect ini proses koneksi di database hostnya localhost dengan usernya root, passwordnya itu kosong, dan nama database-nya itu php login. Lanjut ke functions.php. Masuk ke function.php ini kami gunakan untuk menampung beberapa function yang akan digunakan pada PHP lainnya. Yang pertama di sini ada function check login dengan parameter connection con. Masuk ke conditional apabila user ID dari session yang sudah berjalan sekarang itu sudah ada, maka masuk ke block code ini. Yang pertama itu ada variabel ID yang menampung user ID dari session yang sedang berjalan, dan di sini ada query. Query ini berisi select all from table accounts, di mana user ID itu sama dengan variabel ID yang menampung user ID yang ada pada session sekarang yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada variabel result. Variabel result ini sama dengan menampung MySQLi query. Jadi query ini tadi, yang query select all from accounts ini akan dijalankan pada variabel ini. Dan apabila variabel result dan MySQLi number rows, jumlah baris yang ada pada database itu lebih besar daripada 0, artinya datanya ditemukan, maka variabel user data itu akan melakukan fetch dengan parameter result, dengan parameter query ini tadi, dan akan mereturnkan user data. Selanjutnya user akan di redirect ke login.php. Bukan selanjutnya, selain dari sini, apabila user ID-nya belum di-set, maka akan dikembalikan ke login.php. Selanjutnya pada function yang kedua yang kami buat, ini adalah function random number dengan parameter variable length. Jadi fungsi dari random number ini untuk men-generate random number yang akan kami gunakan nanti pada pada register form, dan lebih lengkapnya ini akan dijelaskan di sana. Langsung masuk ke register.php. Pada bagian ini, pada bagian register.php dan seterusnya, sebagian besar dari file ini akan menggunakan 3 kode ini. Yang pertama yaitu session start, berfungsi untuk menjalankan session yang sedang ada. Kemudian di sini ada include connection.php dan include functions.php. Ini berfungsi untuk menambahkan isi dari PHP connection dan function ini ke dalam PHP yang ada di sini, dan ini kebetulan PHP-nya register.php. Jadi nanti isi dari connection sama function ini dapat digunakan di dalam sini. Yang pertama ada pengkondisian. Apabila server
mengalami request method yang requestnya itu adalah post, maka akan masuk ke block code ini. Yang pertama di sini sudah kami buat variabel username, variabel password 1, variabel email, dan variabel password 2. Tiap-tiap variabel ini menampung masing-masing input user dari input type yang bernama masing-masing, seperti ini username, seperti ini password, email, dan password yang memiliki method post. Untuk lebih jelasnya akan langsung saya tunjukkan di formnya. Nah, berikut ini ada input type, dan di sini ada name, username, dan mereka semua ini di dalam suatu form dengan method post. Jadi untuk seluruh input type yang ada di dalam suatu form dengan method post, dengan username yang digunakan dalam dengan nama-nama yang digunakan dalam variabel yang ada dalam PHP ini, input yang dari user itu akan ditampung ke dalam variabel ini, variabel-variabel yang ada di sini, sesuai dengan form dan nama dari input type itu masing-masing. Selanjutnya sini ada variabel SQLU dan SQLi, RESTU dan RESTi. SQLu ini menampung query yang pertama itu select all dari table accounts, di mana username itu sama dengan variabel username, sama dengan input yang dimasukkan oleh user tadi. Kemudian di sini select di bagian SQLi ini adalah select all from accounts, di mana email itu sama dengan variabel email yang diinputkan oleh user tadi. Di sini RESTU dan REST ini berfungsi untuk menjalankan query-nya. Untuk menjalankan query yang kalau RESTU ini menjalankan query select all from accounts where username sama dengan username, kalau yang RESTi ini email sama dengan email. Kemudian di sini ada conditional lagi. Conditional ini dan sebagian besar yang ke bawah sini ini berfungsi untuk menampilkan error yang akan occur apabila suatu kondisi terpenuhi. Seperti ini contohnya. Apabila if MySQLi num rows dari username itu sama dengan lebih besar daripada 0, dan MySQL num rows dari email itu lebih besar pada 0, dan password 1 itu tidak sama dengan password 2, maka variabel ini akan digunakan nanti. Jadi ini maksudnya MySQLi num rows ini jumlah baris yang ada pada MySQL apabila yang ada pada database yang sudah dikoneksikan. Apabila jumlah barisnya itu lebih dari 0, berarti sudah terdapat username yang didaftarkan di dalam database tersebut. Begitu juga dengan email. Apabila terdapat jumlah baris di mana email yang di database itu sama dengan yang ada di inputan user, berarti ini akan lebih daripada 0. Berarti dia sudah terdapat di dalam database. Dan yang terakhir ini apabila password yang dimasukkan dan confirm password yang dimasukkan oleh user itu tidak sama, maka akan muncul 3 variabel berikut ini. Variabel yang pertama itu ada variabel name error dengan isi string sorry username already taken. Yang kedua ini adalah email error dengan isi string sorry email already taken, dan yang terakhir ada password error dengan isi string the password does not match. Di sini langsung saja saya praktikkan. Apabila saya lakukan register di mana accountnya sudah terdaftar contohnya, dan passwordnya tidak sama, maka akan muncul alert username already taken, email already taken, password does not match. Dan ini semua akan muncul pada bagian form di bawah berikut ini. Di sini ada PHP apabila name errornya is set, apabila name errornya ini jalan, apabila variabel name error ini digunakan, maka pada form dengan div yang pertama, yaitu untuk
username, apabila name error dijalankan, maka form errornya akan diikut sertakan di dalam kelas ini, sehingga akan mengubah border dari input type ini. Selanjutnya pada bagian PHP yang bawah ini, apabila terjadi error pada username-nya, maka akan dilakukan echo, akan ditampilkan name error, variabel name error yang isinya merupakan username already taken. Begitu juga dengan email dan password tadi. Untuk sisa dari yang di bawah sini adalah semua kondisi apabila suatu error terjadi. Contohnya yang ini kan yang pertama. Ini yang kedua, else if MySQLi number of rows itu dari username-nya itu lebih besar pada 0 dan passwordnya tidak sama. Ini kondisi kedua, username-nya error dan passwordnya tidak sama, jadi dia akan muncul. Username-nya sudah ada, emailnya belum ada, passwordnya tidak sama, ini akan muncul. Begitu juga dengan yang ini, dan yang ini. Semuanya hanya merupakan kondisi. Namun yang terakhir ini, else if username yang dimasukkan itu tidak empty dan password yang dimasukkan tidak empty, emailnya juga tidak empty, dan username itu tidak berupa seluruhnya angka atau numerik, dan password 1 dan password 2, password 1 dan password 2 itu sama, maka akan dilakukan save data ke database. Yang pertama di sini ada variabel user ID yang menampung random number, function random number yang digunakan di sini tadi. Jadi dia akan meregenerate number secara random sepanjang 20 angka untuk dimasukkan ke dalam database nantinya. Kemudian di sini ada password 1, di mana password 1 ini mengalami proses hashing. Jadi nanti inputan user apabila misal contohnya passwordnya ABC itu bakal dihash oleh variabel ini, kemudian akan dimasukkan ke dalam query. Pertama query-nya itu adalah insert into table accounts, di mana user ID, username, password, dan email itu value-nya itu user ID yang dimasukkan tadi, random number, username yang dimasukkan oleh user, password yang dimasukkan oleh user, dan email yang dimasukkan oleh user akan masuk ke dalam database MySQLi query, dijalankan query-nya. Kemudian user akan dialokasikan ke login.php. Oke. Selanjutnya masuk ke login.php. Di login.php sama seperti register tadi, ada session start, ada include, dan ada functions.php. Fungsinya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kita langsung lanjut ke line ke-7 di mana ada conditional. Apabila terjadi request method host, maka blok ini akan dijalankan. Variabel username menampung username yang diinputkan oleh user. Variabel password menampung password yang diinputkan oleh user melalui form login. Kemudian di sini ada conditional baru. Apabila username-nya empty, apabila username tidak empty dan dan passwordnya tidak empty dan username tidak semuanya numerik, maka akan terjadi proses reading dari database. Untuk itu yang pertama ada query yang saya buat, select all dari table accounts, di mana username itu sama dengan username yang diinputkan oleh user di sini. Jadi dia mencari username yang sudah terdaftar di database, apakah ada atau tidak. Di sini variable result ini menjalankan query ini. Apabila variable result ini mereturnkan value true dan jumlah dari data yang dibaca oleh database itu lebih daripada 0, berarti ada isi,
maka user data akan mengambil data dari database dengan parameter result yang di line 16 ini. Kemudian password yang diinputkan oleh user akan di-hash terlebih dahulu, lalu baru bisa dibandingkan dengan password yang tersimpan di dalam database. Jadi user data dalam kurung siku password ini merupakan password yang tersimpan di dalam database dibandingkan dengan inputan password yang dimasukkan oleh user. Apabila sama passwordnya, maka user ID dari session yang sedang berjalan itu akan sama dengan user ID yang ada pada user data di database. Selanjutnya apabila ini sudah jalan, user akan langsung dialokasikan ke index.php dan selesai. Namun apabila password yang diinputkan itu tidak terdaftar dengan password yang ada di database, ada variabel baru bernama variabel account error, wrong username or password, yang akan digunakan dan akan diekokan pada bagian form di bawah sini. Account error, form error dijalankan kelasnya, dan kemudian di sini ada PHP. Apabila account errornya itu set, maka akan diekokan account error, wrong username or password. Bagian sini apabila saya bikin run tapi passwordnya saya asal-asalan, akan muncul wrong username or password. Begitu juga dengan else yang di sini. Penempatannya saja yang berbeda. Ini apabila passwordnya salah, namun ini apabila username-nya tidak terdaftar. Jadi apabila username tidak terdaftar dan passwordnya, akan tetap muncul yang wrong username or password. Baik, selanjutnya langsung masuk ke index.php. Untuk index.php sama seperti register dan login.php, ada session start untuk memulai session. Ada include connection.php dan functions.php. Kemudian di sini ada user data untuk yang akan menampung function check login yang saya gunakan di sini. Jadi dia akan mengecek apakah user sudah melakukan login atau belum. Di sini ada variabel user ID yang menampung user ID dari session yang sedang aktif saat ini. Dan di sini ada condition apabila sebelumnya ini merupakan suatu PHP yang saya gunakan untuk mengatur tema dari website yang saya buat. Jadi masing-masing akun akan memiliki tema masing-masing sesuai dengan apa yang mereka atur, dan ini merupakan conditionalnya. Akan saya jelaskan conditionalnya apabila terjadi suatu submission dengan method post pada form yang bernama action, maka ada sesuatu yang dipost. Pada case ini ada variabel theme yang menampung value dari apa yang diinputkan oleh user dengan method post akan ditampung ke dalam variabel theme. Dan di sini ada query-nya update table accounts, di mana akan mengeset tema yang ada pada database. Ada kolom bernama tema pada database akan diset sesuai dengan inputan user yang user masukkan di sini, di mana user ID-nya itu sama dengan user ID yang sedang aktif saat ini. Dan check query ini untuk menjalankan query-nya. Berikut ini akan saya gunakan pada form ini. Sebentar. Oke, di bagian navbar di sini formnya itu saya gunakan di sini dengan method post, dan nama optionnya itu accent sesuai dengan
PHP ini accept. Jadi apabila terjadi submission dari sini, dari suatu action ini, akan langsung ditampung oleh variable theme ini tadi. Balik lagi ke bagian index yang bagian headnya. Di sini ada CSS yang saya bikin. Yang pertama di sini ada setiap elemen yang memiliki ID hover, apabila di hover, background colornya akan berganti. Dan di sini PHP-nya saya buat berfungsi untuk mengganti setiap warna background yang dimiliki oleh ID ini pada saat di hover, tapi sesuai dengan apa yang ada di database. Jadi apabila di sini saya sudah buat variable default yang berisi hashtag 878787 yang merupakan warna abu-abu. Jadi ada condition apabila data yang ada pada database bagian tema itu sama dengan 0, maka echo default, maka ini akan di-echokan ke dalam sini. Namun selain itu, user data bagian theme, apabila dia sama dengan gray, maka yang ini akan di-echokan ke sini. Berikutnya juga dengan yang turquoise, dengan pink, dengan dark, dengan royston, dengan brown. Nanti akan saya jelaskan pada bagian database-nya, namun yang ini kurang lengkap karena ini belum semuanya ada di bagian bawah sini. Ya. Jadi pada setiap elemen yang memiliki ID tema, background image-nya itu saya bikin linear gradient to right, ke kanan. Warna pertama yaitu akan diekokan seperti yang ada di atas tadi. Saya bikin variable default di sini, dan ini condition yang pertama, apabila user data bagian tema itu sama dengan 0 atau belum di set sama sekali, dia akan balik ke warna default. Selain itu, user data bagian tema apabila dia sudah terisi temanya gray dan di database sudah terbaca gray, maka dia akan masuk ke warna yang ini. Apabila di bagian tema pada user data di database-nya itu namanya turquoise, maka akan di-echo warna ini dan terus sampai brown. Kemudian di sini ada koma karena di sini menggunakan linear gradient to right, maka ada dua warna. Ini warna yang pertama, ini warna yang kedua. Konsepnya pada dasarnya sama, membaca database yang terkoneksi dengan user data yang sedang login saat ini. Apabila isi dari database bagian temanya itu sama dengan 0, dia akan echo variable default. Gray dia akan echo warna yang ini, turquoise warna yang ini, pink warna yang ini, dan seterusnya. Akan saya tunjukkan di bagian sini. Saya akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini tema yang saya miliki adalah Stinging Sahara, dan temanya berubah menjadi seperti ini, warnanya jadi seperti ini. Dapat kita cocokkan di sini. Ini warna ini merupakan warna dari brown yang ini. Jadi apabila tema dari user data yang ada di database itu sama dengan brown, maka yang pertama ini, yang kedua yang ini. Kita dapat lihat di sini di database-nya account Pranho. Pada bagian terakhir tema brown, maka dia sesuai dengan PHP yang ini. User data tema itu sama dengan brown, maka warnanya akan menjadi seperti ini. Namun apabila kita ganti temanya menjadi elegant gray misalnya, maka dia akan berubah juga. Semuanya akan berubah, dan di local hostnya juga akan berubah, pada database-nya juga akan berubah menjadi gray. Dia akan sesuai dengan bagian PHP yang pertama. If user data theme sama dengan gray dan ini sama dengan gray, warnanya berubah begitu.
sudah selesai. Jadi untuk yang input yang ini, gray, turquoise, pink, dan dark, dan royston ini semuanya itu ada pada bagian navigation bar, bagian ini dimana value-nya. Jadi value yang dimasukkan oleh user apabila user memilih salah satu dari ini, dan saat mereka mengklik ada JavaScript on click langsung ke submit on click, maka apabila saya milih gray ini akan langsung ditampung di sini, dan akan diupdate, di set temanya jadi gray, dimana user ID itu sama dengan session yang sedang aktif saat ini gitu. Selanjutnya untuk CSS yang pertama udah selesai, untuk semua elemen yang memiliki ID tema sudah selesai. Selanjutnya di sini ada masuk ke bagian body dengan style, background color. Di sini juga saya menggunakan PHP yang pada dasarnya konsepnya sama untuk mengganti berbagai macam variasi yang ada. Di sini body style, background color, yaitu bagian ini, warna ini, karena pada saat membaca database itu sama dengan gray. Karena di sini saya tidak membuat gray karena gray itu termasuk sama dengan tema default, maka dia akan langsung ke warna yang ini. Namun apabila saya ganti saja ke calming rose, jadi dia yang sini. Jadi bila kita lihat database-nya, jadi pink. Jadi user data dengan pada bagian tema apabila dia pink maka akan mengganti warnanya ke sini, bagian background color. Kemudian di sini ada bagian color, yaitu warna fontnya. Apabila temanya dark maka warnanya akan menjadi putih. Tapi selain itu font colornya akan tetap hitam. Lanjut ke bagian navbar. Di sini saya menggunakan PHP lagi. Ini termasuk ke dalam kelas dari tag navigation. PHP-nya itu konsepnya masih sama. Apabila data yang dibaca di dalam database bagian tema itu dark, maka navbar dark ini masuk ke dalam kelas dari Bootstrap. Apabila dark, maka navbar dark, maka warnanya akan putih. Ini dark, warnanya akan menjadi putih. Selain dari situ, navbar light, warnanya menjadi hitam. Lanjut ke bagian image. Bagian image pada navbar berarti yang ini. Ini setelah image, saya membuat nama user yang sedang aktif saat ini. Di sini ada PHP untuk mengekokan variabel dalam database bagian username. Di sini database bagian username yang sedang aktif saat ini Pranho. Sini Pranho. Lanjut ke PHP selanjutnya. Di sini di bagian profile saya bagi menjadi beberapa section. Ini section yang pertama dengan ID home, ada stylenya. Untuk background colornya berarti yang ini, bagian ini. Sama konsepnya seperti yang sebelumnya, membaca data bagian tema yang ada pada database, mencocokkannya dengan beberapa string yang ada di sini. Sesuai dengan string tersebut yang dibaca di database, warnanya akan berubah. Selanjutnya di sini ada PHP untuk menampilkan foto. Jadi di sini saya membuat variabel default yang merupakan variabel yang berisi string bertuliskan upload/default.png yang sudah saya simpan di dalam folder uploads dan bernama default.png. Masuk ke conditional apabila if
user data yang ada pada database bagian foto itu kosong, tidak ada isi, berarti belum di set sama sekali oleh usernya, maka akan diekokan user data ini diekokan user data ini default tadi. Jadi apabila masih kosong, ini akan masuk untuk menempati posisi foto ini. Namun apabila else selain dari kosong, maka akan diekokan langsung string uploads dijoinkan dengan user data foto pp1.jpeg itu masuk ke dalam sini. Jadi uploads/pp1.jpeg. Selanjutnya di sini ada heading 1. Ini untuk menampilkan nama, ini untuk menampilkan title. Ini nama, ini title. Di sini PHP yang saya gunakan konsepnya sama dengan yang foto. Saya membuat variabel default yang berisikan your name. Jadi apabila saat pembacaan database bagian nama itu kosong, maka nama ini bagian ini akan diisikan namanya menjadi your name. Saya contohkan. Saya bikin account baru. Baik, ini merupakan tampilan default dari page yang saya buat. Seperti yang kita lihat tadi, fotonya menjadi foto default, dan di sini ada your name, di sini ada your title. Sama seperti di sini, apabila kosong di database, kita cek database-nya sekarang. Di sini username-nya Pops, namanya kosong, fotonya kosong. Namanya kosong, fotonya kosong, maka default, uploads default, kosong your name. Apabila sudah ada isi seperti yang akun saya tadi, akan muncul nama. Selanjutnya title, konsepnya sama saja. Apabila kosong dia akan muncul your title, apabila sudah ada isi dia akan muncul sesuai dengan apa yang ada di database. Selanjutnya PHP yang saya gunakan, baiklah, oke. Bagian ini merupakan suatu gambar SVG, dan saya sedikit memodifikasinya untuk memberikan tampilan gradien agar SVG-nya terlihat sedikit lebih menarik. Saya akan logout, saya akan login ke akun saya. Baik, di sini seperti yang bisa kalian lihat, ini ada gradien. Mungkin pakai warna ini kurang kelihatan. Ada gradien, ini lebih gelap, ini lebih terang. Pada SVG agak sedikit lebih rumit daripada pada gambar-gambar biasanya, namun berikut ini merupakan PHP-nya. Ini merupakan kode yang harus ditambahkan, linear gradient. Pada bagian style, bagian stop color, untuk color yang pertama, untuk warna yang di bagian sini, itu saya menggunakan PHP apabila yang dibaca di database bagian temanya itu kosong, dia akan default balik ke sini. Namun apabila ada isi seperti yang sekarang saya gunakan brown, maka dia akan ke sini. Dan ini masih kode lanjutan dari stop ini tadi. Selanjutnya untuk warna kedua di bagian stop color juga sama. Konsepnya sama sebenarnya seperti yang di atas. Dia akan mengisi warna sesuai dengan apa yang dibaca di database. Lanjut lagi ke bagian ini, about. Bagian about, ini bagian about. Oke. PHP yang saya gunakan di bagian about ini konsepnya sama. Saya membuat variabel default. Di sini saya lakukan pengkondisian apabila data yang dibaca dalam database itu masih kosong, about-nya masih kosong, defaultnya akan muncul lorem. Namun apabila ada isi,
akan menyesuaikan dengan isi yang ada yang dibacakan di database. Untuk account saya yang ini kebetulan saya isi dengan lorem juga. Begitu juga ini about yang satu, bagian about yang pertama, ini about yang kedua, about 1, about 2. Selanjutnya ada bagian education. Di bagian education di bawah sini ini ada faculty, major, student number, dan class of. Yang pertama faculty, ada PHP yang pertama. Saya membuat suatu variabel default yang menampung string your faculty here. Jadi apabila di database masih kosong, dia akan menampilkan your faculty here. Kemudian di sini ada mengikutkan your faculty here, dan apabila ada isi dia akan langsung menampilkan isi dari database. Seperti ini contohnya, computer science. Di database yang saya miliki, computer science. Begitu juga dengan major, konsepnya sama persis. Begitu juga dengan NIM, konsepnya sama persis. Kelas, angkatan, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelamin. Ada sedikit yang berbeda di bagian terakhir, di bagian sini akan saya jelaskan sesaat lagi. Yang pertama kita masuk ke bagian hover dulu. Di sini ada email, WhatsApp, Instagram, dan Line. Seperti yang dapat kita lihat di sini, email, WhatsApp, Instagram, dan Line. Selanjutnya di sini ada suatu link, href, dan memiliki ID hover yang saya setel di atas CSS-nya. Dan di sini saya menggunakan PHP. Apabila temanya dark yang dibaca di database, maka colornya, fontnya harus white. Selain itu, fontnya akan tetap black. Lanjut ke bagian href, bagian linknya. Di sini ada link default untuk mengkoneksikan suatu email. Jadi saat kita klik, dia akan langsung merefer ke Gmail dan akan langsung melakukan composing email. Di sini saya membuat PHP untuk menyatukan email tersebut. Jadi link ini https mailgoogle.com to di sini ada echo user data email. Jadi apapun data yang dimasukkan oleh user di bagian email, di bagian email, jadi ini akan langsung disambungkan ke dalam link ini. Jadi ini tuh sebenarnya apabila punya saya ibnunalaprana@gmail.com, maka di sini akan tuh ibnunalaprana@gmail.com ditutup dengan tanda petik. Di sini ada PHP satu lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan email yang diinputkan oleh user, sama seperti yang di atas tadi, sama seperti fakultas, jurusan, angkatan, dan lain-lain tadi. Apabila kosong, dia akan menampilkan your email here. Apabila dia ada isi, dia akan menampilkan email yang dimasukkan oleh user. Berikut ini saya demokan ibnunalaprana@gmail.com. Saat saya klik, dia akan merefer ke Gmail langsung dan akan langsung mengcompose ibnunalaprana@gmail.com. Begitu juga dengan WhatsApp, Instagram, dan Line. Di sini ada WhatsApp. PHP yang saya gunakan sama untuk bagian linknya. Apabila di hover, apabila temanya gelap, dark, maka dia akan white. Apabila selain itu, maka color fontnya akan selalu black. Di bagian linknya juga sama, https whatsapp.me. Di sini langsung saya masukkan echo user data bagian telepon. Di bagian telepon di sini, jadi sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user dalam sini, akan langsung digabungkan dengan link yang ada. Kemudian langsung masuk ke penampilannya. Untuk ditampilkan, ini variabel default. Apabila dia kosong akan muncul your number here. Apabila dia ada isi akan muncul apapun itu yang diisikan oleh user. Dan apabila diklik akan langsung merefer ke WhatsApp. Selanjutnya
Selanjutnya konsepnya sama, tapi ini untuk Instagram. Konsepnya sama saja, begitu juga untuk Line. Konsepnya juga sama saja. Bagian index.php selesai, masuk ke bagian upload. Baiklah. Sebentar. Bagian upload ada seperti biasa, ada session start untuk mulai session, ada include connection.php dan function.php. Di sini juga ada user data dengan memanggil fungsi check login untuk mengecek apakah proses login sudah dijalankan, apakah saat ini sudah terlogin suatu account pada session ini. Kemudian di sini ada user ID untuk menampung user ID yang sedang aktif. Di sini ada variabel target directory, target dir. Itu merupakan variabel dengan tipe data string yang berisi uploads dengan slash. Di sini ada variabel temp yang berisi explode untuk memisahkan suatu nama variabel dengan pemisahnya di sini adalah titik. Jadi di sini apabila ada variabel misal foto.png maka akan dipisahkan di sini. Dan di sini ada new file name yang akan menampung file yang telah dipisahkan tadi dengan nama yang baru. Di sini ada target file. Target file ini menampung target directory yang digabungkan, yang dijoin dengan new file name. Jadi di sini ada uploads slash langsung digabungkan dengan new file name. Jadi misal nama fotonya itu seperti yang saya miliki tadi pp1.jpg, dia akan langsung kesimpan jadi upload slash pp1.jpg. Itu target file, akan disimpan dalam variabel target file ini. Di sini ada variabel upload OK sama dengan 1 yang akan kita gunakan di bawah nanti. Kemudian di sini ada variabel file image type str to lower untuk membuat warnanya membuat fontnya menjadi lowercase. Dan di sini ada langsung masuk ke conditional. Check if image file is an actual image or fake image, untuk mengecek apabila image ini benar-benar apabila file yang disubmit ini merupakan suatu image atau bukan. Jadi di sini apabila tombol submit itu dipencet dari form dengan action post, maka variabel check akan langsung menampung get image size, get image dari file yang disubmit tadi. Kemudian dilakukan apabila check tidak sama dengan false, maka file ini benar-benar suatu image dan upload OK-nya itu sama dengan 1. Tapi selain itu maka akan muncul alert file bukan image, file was not an image, dan akan muncul user akan langsung dialokasikan ke index.php dan upload OK-nya akan langsung menjadi 0. Berikut ini saya contohkan. Apabila saya upload suatu file yang bukan image, file was not an image, dan kembali ke index.php. Lanjut ke check file size. Di sini ada if file yang diupload itu lebih besar daripada ini, maka akan muncul sorry your file is too large, dan upload OK-nya akan menjadi 0. Di sini tidak akan saya demokan karena saya tidak memiliki file foto yang lebih besar daripada ini. Selanjutnya ini abaikan saja. Dan di sini ada check if upload OK is set to 0 by an error. Jadi apabila upload OK, variabel upload OK yang di atas tadi, karena awalnya disetel 1, apabila dia menjadi 0, apabila upload OK-nya itu diubah menjadi 0 karena dua hal ini, upload OK 0 atau ini, maka akan muncul alert sorry your file was not uploaded, dan user akan dikembalikan ke index.php. Namun selain itu apabila berarti selain itu upload OK-nya itu tetap sama dengan 1, masuk ke conditional apabila tombol submit sudah dipencet yang berada pada form dengan method post, maka akan dijalankan function move uploaded file. File yang diupload itu dipindahkan, ini nama filenya, dipindahkan ke target file.
dipindahkan ke uploads, folder uploads yang ada di atas tadi. Nah, di sini ada variabel foto yang akan menampung nama file yang yang disubmit ke database, dan di sini ada query yang berisi update table account dan set foto itu sama dengan nama foto yang diupload, dan di mana user ID-nya itu sama dengan user ID yang sedang berjalan di session ini. Dan cek query, untuk menjalankan query-nya MySQLi query untuk menjalankan query ini tadi. Kemudian user akan dikembalikan ke index.php. Kita coba. Bila saya masukkan ini, dan di sini juga akan terganti. Tadi sebelum saya refresh, fotonya itu pp1.jpg, saat saya refresh dia menjadi 921848.jpg. Selain dari itu, apabila sudah di set, apabila tidak terjadi proses set ini, submit ini, maka akan diegokan suatu alert yang berisi sorry there is an error uploading your file, dan user akan dikembalikan ke index.php. Lanjut ke bagian form. Baiklah, untuk form ini saya gunakan di edit di sini form.php. Langsung saja session start sama seperti biasa, include connection dan functions.php sama seperti biasa. Masuk ke user data, dicek login sama seperti biasa, menampung user ID-nya dalam sini sama seperti biasa. Masuk ke conditional. Di sini sudah saya buat berbagai macam variabel yang akan ditampung, yang akan menampung data yang diinputkan oleh user. Yang pertama ada variabel nama, name, title, tanggal lahir, hingga line. Semua ini menampung value yang diinputkan oleh user di dalam form tersebut. Seperti ini. Ini value ini, value ini, value ini, value ini, semuanya ada ditampung di masing-masing variabel yang ada di sini. Seperti ini, saya tunjukkan saja bagian nama. Name-nya nama seperti di atas tadi. Ini name-nya title, name-nya tanggal lahir, name-nya tempat lahir. Ini berarti di sini ada name-nya nama, ini name-nya title, ini tanggal lahir, ini tempat lahir, dan seterusnya. Lanjut lagi. Mereka semua ini menampung inputan dari user. Kemudian di sini saya bikin query untuk mengupdate table accounts dan melakukan set nama sama dengan nama yang diinputkan oleh user, name sama dengan name yang diinputkan oleh user, title sama dengan title yang diinputkan oleh user, hingga yang terakhir line, di mana line itu juga sama dengan line yang diinputkan oleh user, di mana user ID-nya sama dengan user ID yang sedang berjalan di session ini. Gitu. Cek query, MySQLi query untuk menjalankan query ini tadi. Selesai. Apabila cek query-nya berhasil, akan muncul data updated. Apabila tidak berhasil, data not updated. Dan header akan dikembalikan ke index.php. Setelah melakukan edit, akan dikembalikan ke index.php. Oke, di sini ada PHP juga. PHP ini saya buat pada saat tugas 6 dari Pak Ali, yang memiliki syarat harus menggunakan suatu array. Nah, di sini saya menggunakan array, saya menggunakan function dan saya menggunakan array. Function bernama major untuk menampung setiap opsi major yang ada pada website saya. Jadi di bagian major ini ada array, isinya informatics, computer system, information system, computer engineering, dan informatics management. Ada looping di sini untuk setiap major. Itu akan diekokan option dan digabung dengan variabel default, dan ini ada option. Itu saya gunakan di bagian major.
di sini. Saya panggil functionnya langsung saja di sini. Dan kalau di websitenya itu ada di measure di sini. Lanjut di bagian sini ada PHP lagi. Ini merupakan looping, suatu syarat juga pada tugas 6 yang diberikan Pak Ali. Di sini ada looping dari 0 sampai 17, di increment akan muncul year-nya itu 2005. Dan di sini tetap echo year, dan year-nya itu dari 2005 itu akan ditambah terus, di incrementkan seperti ini. 2005 sampai 2021, 17 kali. Udah habis, form sudah habis. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu logout.php. Untuk logout.php ini ada session start seperti biasa. Di sini ada apabila session user ID-nya itu sudah terset, maka session user ID-nya itu di unset. Apabila sudah di unset, maka sudah terjadi proses logout, session sudah tidak memiliki user ID lagi, dan user akan dikembalikan ke login.php. Jadi apabila saya lakukan logout, saya tidak bisa login lagi, tidak bisa masuk lagi ke index.php karena sudah terlogout. Karena di sini ada cek login. Apabila saya belum login, apabila sudah login, apabila saya belum login, maka saya akan dikembalikan ke login.php. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai PHP yang saya gunakan di website yang telah kami buat di kelompok 13. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.